Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bu ya. Baik, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara kita mengi'rab suatu kalimat dengan sempurna ya, dengan i'rab yang sempurna. Dan alhamdulillah ya, kita juga telah belajar mengenai mubtada dan khobar beserta naat di dalam kitab Dursul. Dan insya Allah kita di sini akan melanjutkan dengan latihan-latihan yang ada di kitab. Am, apakah terlihat Bu kitabnya? belum Ustaz. Ya udah sekarang. Oh Udah. ya, alhamdulillah. Baik, baik, sekarang coba kita kerjakan tamarinnya ya. Latihan-latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ya, kita coba baca dan mungkin sedikit kita i'rab ya beberapa kalimat dan kita terjemahkan. Tip, silakan Bu Hesti untuk yang nomor satu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Tholibun Khodimun. Muhammadun Thalibun Qadimun. Artinya apa Bu? Muhammad murid lama. Muhammad murid yang lama. Ya, murid lama. Sekarang coba saya mau tanya mubtadanya yang mana Bu? Muhammad Muhammad. Khobarnya? Tholibun Khobarnya Thalibun. Sifatnya Khodimun. Qadimun ya. Mubtada Masya Allah. Nah, yang nomor dua silakan. Adalika rojulun mudarisun jadidun. Artinya Apakah itu laki-laki eh, guru yang baru? apakah itu laki-laki guru yang baru? Ya, benar. Nah, sekarang coba hamzahnya itu kalau kita i'rab seperti apa, Bu? Bagaimana cara mengi'rab hamzahnya? Apa Ustaz? Huruf apa Ustaz namanya kemarin? Oh, afwan. Eh, hamzatul istifham ya. Hamzatul istifham. Hamzatul istifham. Hamzatul istifham Nah, mabni mabni ala fatih Ustaz. hamzatul istifham mabniun 'alal fathi la Mabniun mahalla ala lahu min minal al-i'rab. i'rab. Nah, la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian Dalika dalika. dalika isim isyarah Nah, mabniun ala fatih la mahala lahu minal i'rab. ya. Kalau isim isyarah ada i'rabnya ya. Dzalika Ada. ismul isyarah mabniun 'alal fathi fi mahalli Oh iya, fi mahali hmm, raf'in fi mahalli rafin mubtada'in. mubtada ya benar fi mahalli rafin mubtada fi mahalli rafin mubtada. Kenapa kok mubtada? Karena hamzahnya yang menjadi eh, huruf untuk bertanya itu bukan isim melainkan huruf. Kalau huruf ya itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Yang memiliki ya ismul istifham yang memiliki kedudukan dalam i'rab hanya yang berupa isim. Adapun hamzah sama hal, satu lagi hal. Dia itu di i'rabnya sebagai huruf bukan sebagai isim.
Oleh karena itu, hamzah sama hal tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Makanya berarti yang setelah hamzah itu sebagaimana kedudukan i'rabnya ya sebelum adanya hamzatul istifham gitu. Nah, Jadi kalau kita mau mengirobnya, coba aja hilangin hamzatul istifhamnya. Maka kalimatnya menjadi zalikar rajulu mudarrisun jadidun. Benar gak, Bu? Ya. benar. Iya. Jadi ya seperti itu irobnya ya. Sebagaimana sebelum ada hamzatul istifhamnya. Nah, setelah ada hamzatul istifham maka irobnya juga sama seperti itu. Nah, Nah, ar-rajulunya sekarang jadi apa, Bu? ar-rajulu ba'dal. Badal, badalun ya, badal. Badalun marfu wa alamatu raf'ihi domatun. Hmm, Dhammatun zahiratun fi akhirih. domatun dohiratun fi akhirih. Iya, dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Kemudian mudarrisun, mudarrisnya Mudarisun khobar marfu wa alamatu raf'ihi domatun dohiratun fi akhirih. fi akhirih. Kemudian jadidun, Jadidun eh, sif, sifat sifah, ya, sifah sifat marfu alamatu rofihi domatun dohiratun zahiratun. fi Ya. akhirih. Sifat untuk apa, Bu? Sifat untuk mudarisun Sifat untuk mudarris, sifatun li mudarris ya. Sifat untuk mudarris. Masya Allah, tabar. disebutkan Kenapa, Bu? disebutkan Ya, boleh. Misalnya, jadi itu sifatun li mudarris marfu. Biasanya seperti itu kalau i'rab disebutkan. Sifatun li mudarris marfu wa alamat rafi dhammatul zahiratun fi akhirih. Nah, ya, Masya Allah, tabarakallah, mumtaz Ibu ya. Ibu udah bisa i'rab seperti ini aja tuh, Ibu sudah melampaui anak-anak yang belajar di pondok, belajar bahasa Arab di pondok. Dulu saya waktu masih kelas aliyah di pondok itu teman-teman saya belum tentu bisa mengirap kayak ibu seperti ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah ibu sudah bisa, Masya Allah. Ya, nah, nah, karena itu eh, patut di diapresiasi istilahnya ya, Masya Allah. Karena nggak semua orang bisa. Bahkan teman saya dulu pun ketika disuruh irap ya, di kampus itu pakai irap yang praktis, cuman mudarisun khobar marfu udah jadi itu sifat marfu udah gitu doang. Itu diomelin sama dosen saya, Bu, ya, diomelin itu. Kamu nah. ini mahasiswa ngerapnya kayak gitu. Yang lengkap dong ngerapnya. Itu diomelin sama Dokter Budian Syahada. Seperti itu. Nah, Sifat i'rab ini sebenarnya tuh untuk apa sih Ustaz? Maksudnya kenapa kita ya, harus kenapa kita mengi'rab irap? dia? Iya, jadi irap itu sebenarnya supaya kita bisa mengetahui setiap kedudukan suatu kata di dalam ya suatu kalimat. Jadi kita bisa eh, memetakan setiap kata yang ada pada suatu kalimat. Ya, jadi sekarang kan kayak kita tahu, kalau orang yang nggak belajar Irob itu kemungkinan besar akan salah dalam membaca kitab gundul, akan salah dalam membaca kitab gundul. Contohnya misalnya ya, ketika eh, nomor satu dibaca Muhammadun Tolibu Qodimin, misalnya kayak gitu. Muhammadun Tolibu Qodimin. Dia membacanya dengan alidofah, padahal di sini bukan bentuk idofah, melainkan Kodim di sini menjadi sifat untuk tolib. Kalau kita belajar Arab, kita tahu, yang kita tahu bahwasannya kodim di sini dia menjadi sifat untuk tolib. Nah, bukan cuma tahu kedudukan dalam Arabnya aja, kita bisa mengetahui tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya, ya, tanda jazmnya itu dengan apa? Seperti itu. Dengan kita belajar Arab, itu seakan-akan kita belajar cara eh, membaca kitab gundul ya secara tidak langsung gitu. Kita belajar membaca kitab gundul secara tidak langsung. Jadi beda, Bu, kalau orang yang belajar nahwu aja dia mungkin tahu teorinya. Dia tahu oh kalau
Fa'il tuh itu pelaku gitu. Tapi ketika ditanya mana fa'ilnya, bingung dia gitu. Doroba Zaidun Muhammadan. Oh, fa'il itu pelaku. Mana fa'ilnya? Nggak tahu. Karena dia nggak tahu bahwasanya fa'il itu kedudukannya marfu ya. Dan tanda rofa itu apa? Yaitu dengan doma, waw, alif, tergantung jenis isimnya. Seperti itu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau Ustadz kenapa harus lengkap kayak gini? Nah, ini untuk latihan aja, Bu. Nanti kalau Ibu sudah terbiasa dengan yang panjangnya, yang lengkapnya, nanti ketika Ibu mengirop dengan irop yang singkat, yang pendek itu bukan hal yang sulit lagi, ya. Tapi Bi, kalau misalnya Ibu terbiasa yang pendek, nanti ketika ingin mengirop yang panjang, itu agak kesulitan. Seperti itu. Nah, kalau Ibu udah terbiasa, Ibu mau irop rojo, badal, marfu, udah gitu juga nggak apa-apa. Asalkan Ibu tahu kedudukannya di dalam satu kalimat dan tandanya dengan apa, ya maka itu udah cukup sebenarnya. Tapi kita membiasakan yang menggunakan i'rab yang panjang supaya nanti kita sudah terbiasa secara tidak langsung. Nanti ketika kita ingin mencoba yang pendeknya, i'rabnya, maka kita sudah gampang, sudah di luar kepala seperti itu. Nah, nah coba selanjutnya la huwa tabibun gimana Bu? Coba bacanya. Eh, la isim. Eh, Nah, dulu. baca dulu Bu, Oke. baca dulu. La huwa tabibun jadidun. Ya, la huwa tabibun jadidun. Nah, La isim. Nah, la di sini saya kasih tahu dulu ya. ya. Jadi kan kemarin kita belajar kalau na'am itu merupakan harfu jawabin. Harfu jawabin ya, dan dia itu kalau na'am mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, ini sebenarnya kaidah secara umum dalam ilmu nahwu itu setiap huruf yang ada pada suatu susunan kalimat maka huruf tersebut pasti tidak memiliki kedudukan dalam i'rab seperti itu. Itu seperti kaidah umum ya dalam ilmu nahwu. Coba, Nah, Ustaz, maaf, ulang Ustaz. Ini jawab tadi yang jawab am, ya. Yang la ini. la kalau la, nah ini, kalau la ini dia kita i'rabnya la harfu nafyin, harfu nafyin. Hmm. Saya tulis di sini ya, Ya. harfu nafyin, harfu nafyin, harfu nafyin. Mabniyun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Harfu nafyin mabniyun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. La seperti itu ya. Harfu nafyin, la harfu nafyin mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Jadi dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Hmm. Nah, kemudian huwanya itu gimana i'rabnya Bu huwa? Huwa domir munfasil Hmm? mabniun mabni Mabni, ala ya, mabni ala fathi hmm? eh Fi mahalli, fi mahali raf'in mubtada. fi mahalli rafin mubtada. Bagus, masya Allah. Tabibun, Tabibun khobar marfu marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohirun fi akhirih. dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, jadi idun. Jadidun sifat marfu wa alamatu sifat Mas, il tabibun wa hmm. alamatu raf'ihi domatun zohirun fi akhirih. Ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, Domatun zohiratun. ya dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ya kalau ibu mau i'rab yang pendek juga silakan ya. Selama ibu sudah bisa mengirob dengan yang panjang, ya maka
aman-aman aja untuk mengerop yang pendek. Tapi kalau ibu pengen membiasakan supaya nggak lupa misalnya, ya Pak Tafadhol ya silakan. Nah, yang ketiga coba Ada isim isyarah. dibaca dulu, coba dibaca dulu Bu. Ada dar darsan Ustaz. Dars Dar apa? Hadza dar. dars lupa Ustaz. Hadza darsun sahlun. Ada Hadza darsun darsun sahlun. sahlun. Iya, hadza Ada dars. Nah, ada darsun sahlun. artinya Eh, ini pelajaran mudah. iya ini pelajaran mudah ya. Ini pelajaran mudah. Hadza i'rabnya Ada isim isyarah hmm, marfu ada isim mabni isyarah mabni eh, mabni ala sukun na'am fi fi mahali mahalli. rafin mubtada. Iya, fi mahalli raf'in mubtada. Bagus, Masya Allah. Ya, darsunnya. Darsun 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 ba'dal Bukan badal. Kenapa dia bukan badal? darsun oh iya iya iya. Karena tidak ada alif lamnya. Maaf, maaf. Hmm. Kalau- Ada darsun ma, darsun darsun khobar iya betul, darsun darsun khobar. khobar marfu wa alamatu raf'ihi eh, dhammatun zohiratun fi akhirihi. Hmm. Sahlun sifat marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Ya, oh, betul, Lalunya sifat darsun itu dia menjadi khobar marfu ya sahlunnya menjadi sifat. Nah mungkin ibu bertanya, Ustadz kok sahlun menjadi sifat, kok nggak kayak eh, yang biasanya ya wazannya nggak seperti biasa. Biasanya kan kalau sifat itu wazannya kayak fa'ilun atau enggak fa'ilun, kayak kodimun, fa'ilun kodimun ya, atau nah enggak fa'ilun kayak misalnya eh, ta, kayak alimun ya, hadza rajulun salihun alimun. tahajudun Nah, iya. Nah, birun. Iya, kenapa eh, Ustaz? iya benar-benar ya. Nah, kalau ini sahlun kenapa kok dia jadi sifat padahal itu bentuknya masdar. Nah, jadi di sini ada kaidah ya, untuk beberapa masdar itu dia menjadi sifat. Dia bisa menjadi sifat terutama masdar yang berkaitan dengan eh, fiil yang lazim, fiil yang lazim yang dia itu tidak eh, Memerlukan memerlukan maf'ul bih. Ya, fiil yang lazim yang dia tidak memerlukan maf'ul bih. Dan fiil ini bukan cuma lazim aja, tapi fiil ini dia wazannya itu fa'ula, fa'ula, ya fa'ula. Kayak ya sahula, ya, sa'uba. Ya, kecuali beberapa fiil yang memang sudah memiliki wazan tertentunya untuk menjadi sifat. Seperti kayak jamula, jamil, ya, jamilun, jamilun. Ya, pokoknya yang dia itu masdarnya itu fa'lun ya. Wazannya fa'lun. Seperti sahlun, sa'bun. Ustaz ini masdar. Jadi sahlun itu masdar tadi. Iya, tapi dalam artian masdar dalam tasrif ya, dalam sorofnya, bukan berarti maf'ul mutlak, bukan. Bukan yang kita pelajari di matan ajrumiyah. Makanya kan kemarin saya ingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan masdar di sini adalah isim eh, yang mansub yaitu maf'ul mutlak, bukan bukan masdar yang eh, ada di wazan tasrif.
Gitu. Jadi kan kalau kita belajar sorof misalnya nih, kita bakal belajar perubahan-perubahan suatu kata itu menjadi beberapa bentuk. Yang pertama seperti fi'il madhi ma'lum, fi'il fi'il madhi ma'lum. Yang kedua fi'il mudhari ma'lum, yang ketiga masdar, yang keempat isim fa'il, yang kelima isim maf'ul, yang keenam isim makan, yang ketujuh isim zaman, terus yang kedelapan eh fi'il amar, yang kesembilan fi'il nahyinya, kemudian yang kesepuluh itu eh, isim Allah yang ke-11-nya fi'il madi majhul, yang ke-12-nya fi'il mudhari majhul. Jadi bentuk perubahan suatu kata ya di dalam sorof itu ada 12, ada 12. Ya, jadi salah satunya itu masdar. Jadi masdar yang di situ itu berbeda dengan masdar yang dibahas dalam kitab Matan Ajrumiyah. Karena di dalam kitab Matan Ajrumiyah itu maksudnya adalah maf'ul mutlak, bukan masdar dalam ilmu sorof, bukan masdar dalam ilmu sorof. Jadi harus bisa dibedakan ya. Makanya sebenarnya Matan Ajrumiyah ini dia walaupun ringkas namun perlu bimbingan dari guru juga untuk mempelajarinya. Tidak bisa dipelajari secara otodidak karena ada beberapa istilah yang digunakan oleh Ibnu Ajurum, namun sebenarnya oleh para ulama lain, ya ulama ilmu nahwu, mereka tidak menggunakan istilah tersebut atau jarang menggunakan istilah tersebut. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini masdar yang saya maksud ini adalah masdar dalam ilmu sorof, ya, dalam ilmu wazan, dalam ilmu sorof, gitu. Ya, kayak fa'ala yafilu, ya fa'lan, fa'ilun marfu'un ya. Fa'lan di sini menjadi masdar, masdar. Ini masdar dari fiil sahula yashulu. Masdarnya sahlun gitu. Sahula yashulu sahlun. Seperti itu. Nah, Sahula artinya mudah juga, Ustaz. mudah juga itu tapi fiilnya sahula. Sahula itu Nah, fiil madinya. Ma'lum fiil madi ma'lum. Yashulu fiil mudore jadi ma'lumnya. mm, Masdarnya sahlan ya, sahlan. Bentuk masdarnya sahlan. Nah, kemudian isim fa'ilnya sahilun. Kemudian isim maf'ulnya mashulun. Kemudian fi'il amarnya ushul. Kemudian fi'il nahyinya la tashul. La tashul. Kemudian eh, isim makannya mashalun. Isim zamannya mashalun. Kemudian isim alahnya ah, mishalun. Mishalun. Kemudian fi'il madhi majhulnya suhila. Fi'il mudore majhulnya yushalu. Seperti itu. mm, Kalau di Eropa seperti itu. Kalau kita belajar Eropa kayak gitu. Kita belajar perubahan bentuk suatu kata. Sahula yasulu sahlan, sahilun mashulun, ushul la tashul, mashalun, mishalun, suhila yushalu. Ada 12. Itu. Nah, makanya kalau di kitab ini apa namanya? Belajar sorofnya itu tidak terlalu kelihatan karena memang bukan buku sorof secara khusus. Kalau kita mau belajari sorof secara terperinci lagi, itu kita belajar buku sorof secara khusus untuk mengetahui wazan-wazan, ya, untuk mengetahui perubahan-perubahan kalimat, ya, macam-macam fiil, ya, ada fiil yang dia itu fiil yang sahih, ya, kemudian ada yang mu'tal, apa itu fiil salim, ajwaf, mudha'af dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di sorof, bukan di ilmu nahwu. Nah, kalau di sini kita belajar mengenai eh, bagaimana cara mengungkapkan suatu ungkapan dalam bahasa Arab dan juga kita belajar mengenai nahwunya ya. Cara mengetahui kedudukan suatu kata dalam dalam kalimat seperti itu. Nah, ya, jadi salun di sini dia menjadi sifatun leaders.
sifatun leaders marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kemudian yang nomor 4, silakan Bu. Abasun tajirun sahirun. Abbasun tajirun syahirun ya. Abbasun tajirun syahirun. Artinya Eh, Aba- Abbas pedagang yang terkenal. Abbas pedagang yang terkenal. Abbas pedagang yang terkenal. Bagus, Masya Allah ya. Syahir artinya terkenal. Dan Mumtazah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Tersohor. tersohor ya, tersohor. Jadi tersohor. Iya, tersohor itu juga dari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Tersyahor ya, dari syahar. Sebenarnya itu tersyahar. Termasyhur ya, termasyhur juga jadi bahasa masyhur. Indonesia. Masyhur. Nah, Sudah masyhur. Itu bahasa Arab juga. Yang sudah dijadikan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kelebihannya gini ya Bu ya, kita belajar Durus Lughah. Jadi Ibu yang pelajari dalam matan Ajrumiyah dan juga bahasa Arab yang pernah Ibu pelajari sebelumnya, itu kita praktekkan di sini. Kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kitab Durusul Lughah ini. Gitu. Supaya kita nggak belajar teori doang tanpa praktek. Di sini kita menggabungkan antara teori dan praktik biar lebih paham. Nah, coba kalau di Eropa, Abbas jadinya Abasun mubtada marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. Tajirun khobar marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohirun fi akhirihi. Syahirun sifat marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. iya, Masya Allah, tabarakallah. Bagus ya, Masya Allah. Nah, ini kita masih mungkin Ibu kira mungkin ini masih masih mudah lah. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam bab-bab yang lain, ya contoh-contoh yang lain itu semakin banyak Eropa-Eropa yang bakal kita kenal, yang bakal kita pelajari lagi. Yang nomor 5 sekarang, Bilalun. Bilal, Bilalun berarti Ustaz ya? Ya, Bilalun. Bilalun muhandisun. Bilalun muhandisun kabirun. Ya, artinya Bilal insinyur besar Ustaz. insinyur besar. Ya, insinyur besar. Nah, Maksudnya besar ini badannya atau terkenal atau bagaimana? eh, jadi maksudnya kabir di sini bukan badannya ya, bukan bukan badannya karena di sini kabirnya di sini bukan sebagai sifat untuk Bilal. Mungkin kalau sifatnya untuk Bilal, ya kabir di sini untuk Bilal itu bisa berarti besarnya badan. Tapi di sini untuk muhandisnya, muhandisun, ya. Oh, Jadi nah. lebih ke apa namanya pekerjaannya yang besar, pekerjaannya besar. Maksudnya udah terkenal atau sudah ahli lah gitu ya. Sudah pengalamannya sudah banyak gitu. Nah, seperti itu. Di Irak Ustaz. Ya di Eropa silakan. Bilalun marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. Muhandisun khobar marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. Kabirun sifat lil muhandisun marfu wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. Ya, udah ya sampai 5 dulu deh ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan Nah, lagi. Nah, sekarang kita masuk ke matan ajrumiyahnya. Nanti kita coba belajar i'rab dengan sesuai bab yang ada di matan ajrumiyah. Bentar.
Kelihatan nggak Bu? Terlihat Ustaz, Lihat ya. tapi kurang besar. Kalau besar. Ya, Ustaz. Baik. Eh, Kemarin kita belajar babul masdar. Babul masdar itu bab tentang maf'ul mutlak. Al masdaru huwa lismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang mansub yang dia itu datang dalam urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Ya, yang seperti yang saya sebutkan ya. Kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Itu dia urutan ketiga. Yang pertama itu fi'il madhi ma'lum, yang kedua itu fi'il mudhari ma'lum, yang ketiga itu baru masdar. Seperti itu. Nah, contohnya daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Nah, dan masdar itu terbagi menjadi dua, bahwa qisman. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama lafzi. Ya, lafzi ini sesuai dengan lafaz dari fi'ilnya. Yang kedua ma'nawi. Ma'nawi ini dia tidak sesuai dengan lafaz fi'ilnya namun maknanya sama. Namun maknanya sama. Dijelaskan fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau lafaz masdarnya mirip dengan lafaz fi'ilnya, maka dia masdar yang lafzi. Contohnya nahu qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan. Artinya aku membunuhnya dengan sebenar-benarnya bunuh. Aku membunuhnya dengan sebenar-benarnya bunuh. Nah, qatlan di sini dia menjadi maf'ul mutlak. Maka kalau kita i'rab qatlan maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Faslan maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Gitu. Nah, kalau wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Kalau misalnya lafaznya itu tidak sama dengan lafaz fi'ilnya, namun samanya itu pada maknanya saja. Wafaqa ma'na fi'li, ya, hanya menyamai makna fi'ilnya saja. Duna lafzihi kecuali bukan bukan menyamai lafaznya. Fahuwa ma'nawiyun, maka itu ma'nawi. Nahwu contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Qu'udan di sini dia menjadi maf'ul mutlak walaupun fi'ilnya itu tidak sama dengan masdarnya. Walaupun fi'ilnya tidak sama dengan masdarnya, namun secara makna jalasa yajlisu julusan sama qa'ada yaq'udu qu'udan itu maknanya sama, yaitu sama-sama duduk. Walaupun ada perbedaan dari segi duduknya. Ya, kalau qa'ada yaq'udu itu memang duduk aja, duduk ya. Dia duduk aja. Namun kalau jalasa yajlisu itu kata sebagian ahli bahasa itu duduk yang dilakukan setelah rebahan ya, setelah etija. Etija tuh kayak rebahan gitu, kayak bukan rebahan juga sih, kayak apa ya, kayak orang lagi santai ya, orang lagi santai kayak nyenderan sambil agak tiduran. eh Apa sih istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, intinya kayak dia tidur di atas pinggangnya, miring tidurnya gitu, bukan tidur celentang. Itu kalau jelas, namun ya secara makna sama, artinya duduk. Secara umum artinya sama ya, maknanya duduk. Kemudian wakum tu wukufan, dan aku berdiri dengan sebenar-benarnya diri. Wukufan di sini itu juga sama, maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Dia menjadi maf'ul mutlak juga, namun dia di sini menjadi maf'ul mutlak yang jenisnya itu ma'nawi, dikarenakan dia tidak diambil dari lafaz fi'ilnya, melainkan diambil dari makna fi'ilnya. Qama yaqumu sama waqafa yaqifu itu artinya sama, sama-sama berdiri.
Oleh karena itu bisa dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Wa asbah dzalik dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ya ta'liknya, ta'lik dari penjelasan yang tadi dijelaskan. Nah, di sini kalau kita mau i'rab di sini ada contoh i'rabnya ya. Al-i'rab ya. Contoh i'rabnya di sini. Al-i'rab jalas ya. Jalas di sini jalas tu kan jalas tu qu'udan. Jalas fi'lun mad fi'lun fi'lun mad fi'lun madin jalas fi'lun madin mabniyun ala sukun ya. Dia mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin ya. Dia fi'il madhi yang mabni. Kalau fi'il madhi itu semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Mabninya adalah sukun karena bersambung litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Karena dia bersambung dengan domir yang rafa'ah yang mutaharrik yaitu tu ya huruf tu di situ. Itu domir mutasil ya, dan dia mutaharrik berharokat. Harokatnya dhammah. Nah, untuk fi'il madinya la mahalla lahu minal i'rab. Ya, untuk fi'il madinya dia la mahalla lahu minal i'rab. Nah, itu fi'il madinya. Watta'u dan huruf ta'nya, tu-nya itu watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Mirip kan seperti yang diajarkan ya. Nah, Waktu domir atta huruf ta di sini dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, kodannya gimana kodan? Kodan maf'ulun mutlak ya. Di sini di dalam kurung ma'nawi ya. Tapi kalau dalam i'rab nggak perlu disebut. Qu'udun maf'ulun mutlak muakkadun di'amilihi mansubun ya. Di sini disebutkan fungsinya. Namun kalau dalam i'rab ya nggak apa-apa, tidak disebutkan. Muakkadun muakkadun di'amilihi sebagai penguat untuk amilnya. Amilnya itu apa? Yaitu fiilnya. Fiilnya dari si maf'ul mutlak ini. Ya, dia sebagai penguat dari fiilnya. Mansubun dan dia mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Bisa juga wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Ya, sama aja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari i'rab untuk maf'ul mutlaknya. Namun di sini kita hanya fokus mungkin ke i'rab maf'ul mutlaknya aja. Nah, ke i'rab maf'ul mutlaknya saja. Nah, sekarang saya di sini akan berikan contoh lainnya ya. Contoh lainnya tentang maf'ul mutlak. Karena di sini langsung masuk ke bab yang lainnya, bab dzaraf. Sekarang saya akan kasih contoh misalnya nomor satu qara'a Zaidun qara'a Zaidun qira'atan. Qara'a Zaidun qira'atan. Kemudian yang kedua ta'allama Muhammadun ta'allama Muhammadun ta'alluman. Ta'allama Muhammadun ta'alluman. Katabah katabat Fatimatu katabat Fatimatu ya kitabatan.
kitabatan. Nah, sekarang coba kata di sini i'rab ya. Kita baca dan kita i'rab. Coba nomor satu silakan dibaca, Bu. Qara'a Zaidun Kiro, qari'atun. kiroatan, Qira'atun. kiroatan. Oh, qira'atun. Nah, qara'a Qara'a Zaidun kiroatan. Zaidun qira'atan. Artinya, Qara'a eh, Zaidun membaca, Zaidun membaca, benar-benar membaca. ya, benar membaca. Nah, yang kedua, Ta'alama Muhammadun ta'alam ta'alluman. ta'aluman. Hmm. Ta'alama eh, mengetahui ya Ustaz? Apa, Bu? Mengetahui. Ta'allama belajar. Ta'allama ya Oh, ta'allamu ta'alluman. Hmm. nah, Muhammad belajar benar-benar belajar. Kemudian, Katabat Fatimatu kat, apa Ustaz? kata Kit- buat Fatimatu kitabatan. 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 Eh, Fatimah menulis benar-benar menulis. Fatimah menulis benar-benar menulis. Nah, benar ya. Sekarang coba kita i'rab ya. Qara'a. Qara'a di sini Ah, fi'il madhi ya. Kalau mabni. qara'a fi'il madhi ya mabni. Mabni di sini qara'a mabni alal fathi. Mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ini saya kasih contoh yang mudah dulu ya Bu ya, supaya kita juga Nah, mudah untuk belajar i'rabnya. Qara'a fi'lun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kalau fi'il madhi kayak gitu di i'rabnya. nah, Kalau dia tidak bersambung dengan domir, tidak bersambung domir yang mutasil. Nah, sedangkan zaidunnya Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qira'atan maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi dhammatun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, coba sekarang Ibu ulang yang pertama. Silakan Bu. qara'a fi'il madi mabni ala fathi la mahalalahu minal i'rab. Bagus. Terus? Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi. Bagus. Qira'atun. Qira'atan. Oh, qira'atun. Qira'atan maf'ul maf'ul mutlak maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi doma fathatun zohiratun fi akhirih. Alamat nasbi fathah zahiratun fi akhirih. Ya, kemudian yang kedua, Ta'alama fi'il alamah. madi mabni la mahalalahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirih. Ya, bagus. Kemudian ta'aluman. Ta'aluman maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih. Ya, benar. Wa alamatu nasbi fathah zahiratun fi akhirih. Sekarang katabat. Katabat fi'il madi mabni la mahalalahu minal i'rab. Mabni. Fatimatun Hmm, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirih. hmm. Ki- Kitabatan. Apa sih? Kitabatan. Kitabatan maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih. Ya, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam, ya, bagus. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sudah paham ya, Bu, mengenai masdar, Insya mengenai Allah. maf'ul mutlak, insya Allah ya. Nah, nah, Jadi adapun Ustaz, maaf, kenapa, Bu? yang itu masdarnya kataba itu apa tadi? Kitabatan, kitabatan, Kitabatan. kitabatan.
Qori'atun, ta'aluman, kitabatan. Kiroatan ya. Oh, kiroatan. Iya. Nah, Qara'a yaqra'u ta'aluman, qira'atan. ta'aluman, Hmm. eh, Ta'aluman kitabatan. kitabatan ya. Nah, nah, Ibu dulu sudah belajar mengenai fi'il sulasi sama fi'il rubai belum, Bu? Yang sulasi udah, yang Sulasi berarti sudah. kan cuma tiga seperti ini. Iya, Qoro'a, salah. qara'a. Iya. Yang rubai belum. Nah, kalau qara ini dia termasuk sulasi ya, sulasi. Kalau ta'allama di sini dia termasuk fi'il khumasi namanya, khumasi. Khumasi yang terdiri dari 5 huruf. Ta sama ain sama double lam sama mim ya. Terdiri dari 5 huruf. Disebut fi'il khumasi. Nah, kalau fi'il sulasi ya, kalau fi'il sulasi itu dia masdarnya biasanya tidak ada aturan khusus ya. Artinya dia dihafal masdarnya. Ya, kalau tadi misalnya kita doroba ya tribu dorban, ya doroba ya tribu dorban, itu masdarnya dengan fa'lan gitu, doroba ya tribu dorban. Tapi kalau kalau jalasa, coba jalasa ya jelisu julusan, jalasa ya jelisu julusan. Kenapa nggak jalasan? Tapi kok julusan? Nah, karena untuk fi'il yang sulasi itu dia tidak ada aturan khusus. Ya, dia tidak tidak bisa kita eh, samakan dengan penggunaan ya, fiil-fiil yang lain ya, maka tidak bisa seperti eh, masdar dari fiil dorobat dengan masdar dari fiil jalasa itu disamakan, tidak bisa karena kalau dalam istilah eh, ilmu sorofnya dia disebut dengan sama'i ya, sama'i. Jadi untuk fiil sulasi masdarnya itu sama'i ya. Jadi kita hafal, kita mendengarnya dari orang-orang Arab mengatakan demikian, maka kita ya mengetahui bahwasanya ya begitulah masdarnya, tidak ada aturan khususnya, tidak ada aturan baku yang dapat kita jadikan patokan gitu. Sedangkan kalau masdar yang selain sulasi ya seperti masdar rubai ya, dari fi'il rubai ya, atau khumasi atau sudasi, maka masdarnya itu sudah memiliki aturan ya, memiliki cetakannya ya, memiliki polanya, memiliki polanya. Maka tinggal kita samakan dengan pola yang ada. Contohnya seperti di sini ta'allama. Itu dari fi'il tafa'ala ya, dari wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Seperti itu. Nanti insya Allah ya mungkin kita sedikit bahas ya tipis-tipis mengenai sorof supaya kita tidak tertinggal juga tentang eh, ilmu sorofnya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Hmm, ya ada Ustaz. Tapi sebelumnya Ibu telah sudah belajar sorof juga gak Bu? Belajar Ustaz yang buku Belajar. hijaunya Ustaz Aceng itu. Oh, pakai yang buku hijau ya? Oh iya Nah, benar. Iya, Masya Allah, Masya ya Allah. yang apa perubahan kata sampai jadi 12 itu Mm-mm. eh, nggak ada satu-satu, cuma di bagian belakang itu cuma apa namanya fiil madi jadi dan fiil mudore gitu. Iya, iya. Mm. Nggak ada di jadi 12 seperti nggak ada. Oh, nggak ada. Itu dia pakai, eh kalau Ibu tadi pakai yang hijau yang punya siapa Bu tadi? Apa? Maaf. Ustadz Aceng Ustaz Aceng. Zakaria. Oh iya, kalau Ustaz Aceng Kemudian beda. yang nahwunya juga yang punya Ustadz Aceng yang warnanya kuning. Iya. Yang Ustadz bilang berapa jam gitu. Benar saya lihat Iya. ada berapa jam gitu. Tulisannya ada yang berapa jamnya ya? Iya. Iya. Oh iya, nggak apa-apa yang penting berarti udah ada background ya Bu ya. Jadi insya Allah nggak terlalu awam banget. Mm. Ya, tinggal kita upgrade lagi aja ya. Tinggal kita ulangi, kemudian kita upgrade pengetahuannya tentang nahwu dan i'rabnya dan juga sorofnya. Nah, ya, nanti berarti
Aman ya Bu kalau saya singgung dikit-dikit mengenai sorof, nggak apa-apa ya. Nah, Ya, type. Ya, itu yang berkaitan dengan maf'ul mutlak. Nah, di sini dari yang memberikan ta'lik memberikan contoh yang lainnya ya. Di sini contoh yang lainnya yang tidak ada di kitab matan ajrumiyahnya. Seperti dorob tuhu lakman. Dorob tuhu lakman. Nah, di sini itu contoh untuk maf'ul mutlak yang dia itu maknawi. Maknawi. Dorob tuhu lakman. Lakman itu sama artinya seperti doroba yadribu. Ya, lakama ya yalkamu yaitu meninju, menonjok. Doroba memukul sama. Dorob tuhu lakman. Aku memukul dia dengan sebenar-benarnya pukulan. Nah, sekarang gimana kalau kita irob? Nah, kalau dorob tadi fi'il madhi ya. Dorob fi'lun madin mabniyun ala as-sukuni litisolihi litisoli bidomirin ya mutaharrikin bidomiri raf'in mutaharrikin. Kemudian atta domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, kemudian alha di sini menjadi dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, hu di sini menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih. Kemudian lakmannya, nah baru lakman. Lakman maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam, ya fathatun zahiratun fi akhirih. Di sini ada yang mau ditanyakan dari segi i'rabnya, Bu? eh, mungkin mesti latihan lagi yang tadi Ya. Ustaz yang kayak dorok gitu. Oh ya, kalau fi'il madinya bersambung dengan domir itu agak susah ya, Bu ya. Iya, Agak. Nah, belum ya sebelum nggak apa-apa ya. Nah, nah, contoh yang keduanya wa ahantuhu ihtiqaran. Wa ahantuhu ihtiqaran. Nah, ahantuhu di sini jadi dari fiil ahana yuhinu. Ahana, ahana, ahanu, ahanat, ahanata, ahanna, ahanta, ahantuma, ahantum, ahanti, ahantuma, ahantunna, ahantu, ahanna. Dari fiil ahana yuhinu ya, ahana yuhinu. Ahantuhu ihtiqaran. Aku menghinanya dengan sebenar-benarnya penghinaan. Aku menghinakannya dengan sebenar-benarnya penghinaan. Nah, di sini ahan tu ya, ahan tuhu. Ahan fi'lun madin mabniyun ala sukuni ittisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin ya la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian at-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian hu-nya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih maf'ulun bihi ihtiqaran maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, jadi ahana yuhinu itu artinya seperti ihtaqara yahtaqiru, sama-sama artinya menghina. Ahana artinya menghina, ihtaqara artinya menghina juga. Ya, ahana ihtaqara. Ihtaqara di sini masdar jadi masdar dari fi'il ihtaqara yahtaqiru ihtiqaran ihtiqaran ihtaqara yahtaqiru ihtaqara yahtaqiru ihtiqaran. Nah, ya. Ustaz, Baik. eh, Kenapa, Bu? eh, yang apa Bang Iop yang ini apa fi'il madi yang fi'il madi terus kayak gitu yang domir mutasil bisa dituliskan Ustaz saya. Oh iya ya, apa-apa. Oh iya lupa. Kalau dulu. Ya, saya tuliskan ya, Bu ya. Iya Ya, Ustaz. sebenarnya di kitab sini ada nih ya, tapi nggak apa-apa saya tuliskan. Nih, kalau yang ini tuh kayak gini, Bu, yang ada di sini nih, yang saya garis bawahi. Nah, Ya, dari dorok dorok ya, tubuh itu. ya.
sini misalnya qatala kan qatal tuh qatlan ya. Qatal fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin la mahalla lahu minal i'rab. Enggak, enggak. Ustaz, yang Lito Solihi itu apa sih, Ustaz? Litisalihi itu artinya dikarenakan bersambung. Dikarenakan bersambungnya dengan domir yang Oh, rofa yang mutaharik. Mutaharik itu berharokat. Karena domir itu ada yang berharokat, ada yang tidak berharokat. Ya, kalau yang berharokat seperti ya ta, ti, tu, ya kayak tuma, ya tum, tuna. Nah, namun kalau kayak aliful itnen, ahana, atau enggak wawul jamaah, ahanu. Nah, waw di mm-mm. situ kan dia wawul jamaahnya dia tidak berharokat, melainkan dia sukun seperti itu. Nah, jadinya maksudnya domir rofi mutaharik itu dia domir yang berharokat, berharokat. Jadi kalau misalnya tidak berharokat, gimana i'rabnya? Hmm, kenapa? Kalau yang tidak berharokat, Ya, jadi kalau misalnya yang tidak domirnya berharokat, tidak berharokat, jadi iya. i'rabnya. Contohnya ya, Nah, eh, kayak misalnya saya kasih contohnya, eh, akromuhu ikroman. Eh, akromuhu ikroman. Akromuhu ikroman. Nah, mereka memuliakannya dengan sebenar-benarnya ya, bentuk penghormatan. Mereka menghormatinya dengan sebenar-benarnya penghormatan. Akromu di sini dia kalau kita Eropa akromu akromu fi'lun madin mabniun ala domi. Ya, mabniun ala domi litisalihi biwawil jamaah. Litisalihi biwawil jamaah. Itu kalau di Eropa seperti itu. Litisalihi biwawil jamaah. Jadi langsung kita sebut bentuk apa namanya? Jenis jenis domirnya. Litisalihi biwawil jamaah. Kemudian wawul jamaah domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, fi mahalli raf'in fa'ilun seperti itu. nah, Ada yang mau ditanyakan Bu lagi? gitu ya, Ustaz. Nah, ya insya Allah kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan belajar kita sampai sini. Ya, ya kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Keluar ya.